Salam Seduh Kopi Indonesia. Hari ini kita lagi ada sesi fun cupping, ngumpul-ngumpul dari apa kemarin ketemu saat uji sertifikasi barista ya. Jadi ada lanjutannya, tidak sekedar pas lagi ujian, tapi kita berlanjut untuk mempelajari kopi juga. Kebetulan juga ada Q-grader dan mentor-mentor di sini yang oke punya lah. Apalagi yang ini nih ya. Bisa di sana juga ada. Apa ini? Julius lagi makan di luar. Ini sebutannya cupping foam. Wih, pakai SCAA. Udah lama gak ketemu SCAA. Udah lama ya? Iya. Lama. Tapi ya sekarang nggak ada kiprahnya. Ini ada. Situasi ada. Kalau sekarang nggak ada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tapi sama. Sekarang yang SCA nggak ada. Dimerahin biasanya. Ini tolong dijelasin, saya nggak terlalu mengerti ini. Maksudnya apa ini? Foam ini. Di sini ada fragrance, penilaiannya itu kayak gimana sih sebenarnya? Fragrance itu di saat aroma kering. Jadi setelah ini kan ditaruh dengan berbentuk M dan saat kita nyium juga harus ngikutin bentuk M itu dari kiri ke kanan. Oke. Itu jadi peletakan gelasnya juga perlu diperhatiin. Jadi bukan hanya gelas yang di Oh, dia gimana aromanya duluan yang paling pertama, kedua kiri. ikutin urutan pas Ya dari itu dry-nya juga. fragrance itu di sini kan ada tulisan dry. Nah kemudian setelah kita seduh, maksudnya kita tuangkan setelah 4 menit, makanya siap timer 4 menit kita break dari kiri ke kanan 3 kali. Nah itu kita cium lagi aroma setelah di break. Setelah di breaknya. Yes. Itu apa? Kalau aroma kering, kalau itu aroma apa? Basah? Basah. Wet, Aroma break sih kalau di sini. aroma break. 1, 2, 3, 4, 5. Nah jadi Yang pertama yang mana tadi? jadi kita itu dari kiri, ini M. M. Oke. Tuh. Lanjut. Di ini. Nah, jadi setelah ini biasanya kita cium satu persatu dan nggak boleh Diangkat. diangkat. Jadi kita cukup hidung kita aja yang menyium aroma. Nah, di saat kita nyium aroma, biasanya yang harus kita perhatiin adalah keseragaman dari aroma juga itu penting sih. Apakah ada aroma yang aneh-aneh atau proses dari roastingnya yang nggak bener, misalnya bau kayak karet atau apa yang vegetal atau yang underdeveloped ya. Nah itu biasanya kecium. Nah ini kan kita harus seragam itu aromanya. Ini AC mempengaruhi banget ya? Ya. Apa angin AC-nya? Oke. Kalau bolu aromanya nasi goreng kan? Iya lah. Baru kalau makan Nasi gorengnya nasi goreng pete nggak? nasi goreng gila nih. Gila. Pengaruh sekali ya tadi. Kena angin tuh untuk Aromanya jadi terbang. Emang jualan nggak? enggak. Nggak ya. Enggak jualan. Kenapa? Mau bikin kopi kok bikin aja sendiri. Minum air putih. Itu gelas di bawah. Mah.
numpang masuk ya. Iya. Biasanya Wah, ini gua tahu 23 pasti. Ah, benar. Iya. Oh, dia nggak mau. Emang sepatu pasti nggak punya ini. Makasih ya. Enak ya bang, harapannya. Es batu di freezer no. Wah, ada. Minta ya Pak. Iya. Lupa. Aku tadi pengen minum es tadi. Oh udah. Nah, gimana? Om Sigit. Jadi dia kebalik soalnya. Ah udah langsung cuma 2 kali hirup udah langsung tahu. Ada. Terus step selanjutnya apa tuh? Tuang, Tuang. siapin timer. Oh tuang, siapin timer. Kita timernya pakai ini aja nggak apa-apa ya. Suhu airnya berapa? Ini tuh 94 ke 90. 90 kurang ya? Sudah turun, udah turun. Ya ada kita yang Nggak bisa kalau ngeliat air dari termo kadang-kadang oh iya, Iya. beda ya. iya berarti Nah, jadi kita belum punya semacam berwista atau yang lain-lain ya. Jadi tolong yang lagi nonton kalau emang mau ngasih, boleh kita terima dengan baik karena ini mendukung belajar gitu. Ini ada kardusnya. Ada kardus ya Om. masuk punya belas ini satu. Iya iya, pakai. Ayo buat Airnya kurang nih kayaknya. Ini pakai 130 kali 5. Terus pakai air putih itu di situ. Takutnya kurang tadi udah dipakai buat kesini ya. Oh iya. Ini seru sih kalau kegiatan-kegiatan kayak gini sering-sering gitu. Mas Kemal boleh nyium nggak? Boleh silahkan. Nih ada. Oh jangan itu. Gue tahu nih. Kan sampean udah beli nasi goreng, udah biasain sih, udah dia jalan-jalan. Jul katanya nyiumnya M Jul gini. Oh gitu. Ah. Pulang yang Iya. hati. Ini ada nyamuk nih, enak nih berarti manis. Nyamuk manis. Kan kalau darah manis diincar. Oh gitu. Kata orang dulu. Udah enak. Ini kopi siapa? Iya, gue juga belum tahu loh kopinya. Kopi siapa? Ijen Lestari. Oh, Manis. Full wash, Los. Padahal dulu sih. sweet Ya. floral. Sweet. Iya. Ijen Mountain Lestari full wash filter rose. Biji kopinya tadi nggak ngeliat. Itu malah kalau gua tadi cium. Cakep banget. Justru malah iya. Iya, sama gue ada di tag belok-belok ke halu gitu loh. Iya. Manisnya tuh Manisnya intens. ada. Padahal full los ya. Padahal Full polos. Makanya ntar, kita coba lihat weightnya kan pada saat di ini dituang kita break aroma dry dengan aroma after breaknya itu kita coba muncul nggak itu semua. Berarti sekarang yang ke detect itu Jasmine. Ya ada jasmine black tea-nya ada, Black tea, jasmine. terus tadi lebih ke kompleks halus. Coklat tea-nya juga keluar, Enak ya? Nah ini keluar. Untuk fruity-nya ini lebih ke kayak apple peel ya, kulit apple yang hijau tuh, apple smith, tapi kulitnya peel gitu. Jadi ya berharap sih nanti secara acidnya ini nggak terlalu ini ya apa ya lebih medium lah, nggak terlalu bright gitu ya, nggak terlalu bright. mulai Ya. Di roast kapan? Udah lama. Ya, tuh 2 3. Enggak sih Juli. Agak lebih bright sih ya. Bright agak apple. lebih ini tapi agak medium lah. oh kalau apple malik kan jatuhnya. Malik. Bukan konsitrik ya. Enggak sih, konsisten. Malik. Malik. Medium. Ya, medium. Bright acid kan? Melik itu apa mas? Nggak terlalu. Malik esensial. Kalau bright itu lebih ke pineapple ya. Pineapple ya? Iya. Oh.
Malik. Kalau Pineapple itu citric masuk. ya jeruk-jerukan lah. Pineapple itu masuknya ke Mali juga atau enggak? Masuknya lebih ke laktik ya. Kalau laktik itu dia kayak cuka nggak sih kalau laktik? Ya, cuka fosforik. Laktik susu ya? Bukan. Cuka tuh fosforik kalau di essence. Ah. Fosforik. Fosforik. Laktik itu susu. Susu. Karena Laktik contohnya laktosa. mana ya? Iya. Kayak Yakult. Dia ngeliat juga, gue juga lagi nyari. Gue lagi ngeliat juga. Mana catatannya ya kan? Kamu nyontek ya? Iya. Mana ya kemarin? Udah tanya nih. Udah jalan. 1 menit. Tiba-tiba mati nggak sih? Harus diginiin nggak sih? Enggak. Dalam hati kan lo hitungin. Berarti 12, 120, 119, 115. Undur. Malik, iya bener Malik. Apel, anggur, melon. Lu Citric, duluan nyampe ya. senyawa asam organik, jeruk, lemon, jeruk purut, nipis, laktik, tekstur susu, betul, yogurt, cheese yogurt, decafeoylquinic acid itu antioksidan, fosforik itu asam soda, Iya, menyeluruh, Ya masuk. ya quinic acid, organic acid. Ada satu lagi. Ada Itu asetik. Asetik. Asetik, oh belum nambahin ilmu. Asetik Asetik itu itu apa? negatif ya? Negatif. Asam-asam yang negatif. Contohnya? Sour jatuhnya kan. Ya, jadi apa ya asetik tuh? Asam urat. Bukan. Asam Jawa. Asam Jawa itu. Enggak. Asam Kirain bener. Kayak kecut gitu bukan atau sepet. over ferment. Dry, Ferment. Over fermented. over ferment itu asetik itu namanya. Tapi biar lebih sifatnya ke negatif ya. Iya. Acid yang mengganggu. Mengganggu. Di over fermented yang mengganggu. Gua bukain HP. Boleh. Pengen kan semua kayaknya. Iya kan kita Ini podcast. Ini ilmu yang Iya. belum tentu orang tahu. Jadi kita selalu menggali, jadi selalu ada catatan aja kerjaannya. Catat. Saya mau buka materi gua juga. Jadi kultum nih. Saya berhasil loh ya. Ya kita gak bisa baca dia bahasa yang Brazil. Tapi penasaran deh bahasa Brazil kayak gimana sih? Bahasa Brazil? Iya. Ya kayak Kikero, Nomero kayak gitu Spanish sama Numero uno. Brazil maksudnya ke Spanyol apa ke Meksiko? Iya ke Itali. Itali ya? Italia kayak gitulah. Oh, belum pernah sih. Oh dia pakai translator Pak. Hanya kelenteng agung. 3 menit setengah. Materi sensori Saya itu suka, sorry. juga. Suka ya. Asam Tiga COAO. Ya itu acid yang mengganggu. Jadi banyak Udah 4 menit belum? Belum. Banyak 3:40. Bentar lagi. banyak ditemuin di minuman buah yang ferment. Iya, over ferment. Over fermented. Asetik, fosforik, soda, ya itulah. Gak percaya sih. Kan gue sedih jadinya. Oke, menit keempat ya. Kayak nggak dihargai ya. Enggak bukan. Oh, bukan. Kayak gue yang lupa gitu. Gue udah lupa. Iya, bener gak sih? Makanya diulang lagi kan. Inilah kita reminder semua ya. Iya. Biar gak salah. Iya loh, lama gue gak ikut cupping cup. Oh, berarti sitrik itu cuka nggak masuk ya? Sitik bukan situ pak. Sitrik itu jeruk-jerukan kan? Jeruk-jerukan. Kalau cuka berarti masuknya ke asetik. Iya. Cuma kalau di keterangannya sih minuman yang permen. Iya, buah permen. Minuman buah ferment. Kayak ini itu. Ya, itu anaerob. Ya. Anaerob over ferment nggak sih? Enggak. Iya, sebenarnya sih tergantung ya prosesnya. Kalau anaerobnya 2 hari sih. Oh iya sih, betul sih. Tergantung ya petaninya mau berapa Karena jam. sebenarnya wine itu anaerob tapi yang terlalu panjang. Makanya dia disebutnya ekstrim eksperimental. Nih, mau cium aroma wet sebelum kita take out itunya. Bener ini jok jomplang. Kayak jadi kita Ini beneran lu ganja meja aja. Iya, biar enak ya. Iya, nggak terlalu nunduk ya. Gua yang susahin pen.
Jangan ini naik fisik kamu. Jangan naik fisik kamu. Kamu nggak pendek pun kan? Ayo segini. Oh iya. Yang 110. Jadi begini. Tapi tangga landing lagi. Sampai tapi Nah. Ini masih mending segini, coba kalau yang di Apa aromanya? Aromanya yang pasti masih intens tuh di rasa manisnya. Tapi dia ada Sugar aroma browning gitu ya? Sugar browning. Ini roastnya sugar browning. Cuman freshness-nya agak turun, berkurang freshness-nya. Itu coklatnya sih mantap. coklatnya muncul, Coklatnya dark coklat. Dark coklat muncul banget. Oh dia agak jinjit ya ternyata ya. Emang bener. Enak. Ini mati gue pulang jalan kaki beneran. Gue bilang sama dia kalau itu nasi goreng habis gue pulang jalan kaki beneran dihabisin. oh di luar. Oh di luar konteks ini ya. Gue bingung pulang jalan kaki. Kayak anak muda aja. Antriannya dari sini. Oh iya. Bener, antrenya dari sana Pak. Iya sebelah kiri, sini. Oh iya. Berarti yang salah siapa? Kan Ini kopi G berapa nih? ya Pak. G20 SPK. G30 es. G30 aja. Specialty G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7. Ini kayaknya sih kalau lihat dari jenisnya. Bagus sih tadi. Oh ini G1. G1. G1 ini. Dia pelan-pelan sekali, sungguh berhati-hati. Kayaknya ada yang nggak seragam nih. Iya. Ini Loh kok bisa? Yang paling kanan gue kelihatan apa ya? Bang, gue kan busa loh. Maka bener. Berenang dia. Biasa. Enggak ini. Dia mungkin nempel di bawah gelas. Biasa. Sip. Ini diuji nih kita juga. Yang mana yang berbeda? Iya. Nanti. Masih minyaknya masih ada. tempel di pantatnya. Tempel di. Itu kan banyak saya. Ambil lah. Kawan banyak. Gini nih dia jadi Aldi gini. Oh, Gitu. Nah, nempel gitu. di atasnya. Bang. Sorry. Ini kayak kaping club rusuh ini doang. Kalau nggak fun nggak ngulang lagi. Kalau terlalu serius tuh. Aduh. Tuh. Gesper bu. Biasa. Ya nggak lebih. Jadi kira-kira. Gue lihat nih. Dilipet. Turun dulu. Iya direkam. Air semuanya keluar hari ini. Air pan. Hari ini kafe kita disponsori oleh Bikologi. Ya. Monggo, sesuai antrian ya. Yang punya bins. Yang punya beli duluan dong. Udah dia pakai mic kagak ngomong lagi dari tadi. Itu mic di dia tapi nggak. Ngomongnya dari dalam hati. Jadi lo tolong terjemahin nanti codingnya. Oke. Maksudnya gimana? Ntar udah. Spiritual hati. Teksnya di bawah sini ya. Ini mau ditulis tapi ada pulpen ada. Ada, gua ada. Bertiga. Kalau pada nulis nih. Ada pulpen, ada pensil. Yang nulis yang kompeten aja lah. Wow. Roasting ada sendiri tadi udah wah enak. Gua pun begitu kalau gue goreng. Gak mungkin gue bilang gak enak kan? Iya lah. Ayo, Jalan aja. dulu taruh satu lagi ayo. Dulu. Jangan. Kelamaan kedingin dulu. Maksimal kalau tapping harus maksimal berapa menit? 10 menit. Menit.
Enggak, ini gue lagi baca 10 menit, ini udah 10 menit. Oh, sesi cupping. Sesi cupping itu Maksimal berapa menit? 18 menit. Nah, 18. buruan. Itu kan bisa itu ya, barengan begini ya? Enggak, pengen. Kalau volumenya dikecilin ini mic-nya di sini. Jadi tidak jauh kok tenang. Harus gini. Ya. Mantan sedot WC begini. Iya. Proteinnya. Nah, teknik throughput itu bukan berarti gaya-gayaan ya. Jadi dalam throughput ada tekniknya, tujuannya. Jadi kenapa kok harus throughput itu bunyi ya? Kan banyak yang jadi permasalahan tuh, bro, terkait dengan kenapa sih harus berisik gitu? Kayak Swing, itu dulu swing apa gitu. Nah, itu karena memang punya itu sebuah teknik untuk kita mengecap semua komponen yang ada dalam seduhan tadi. Jadi menyebar ke dalam rongga mulut semuanya. Sebarin semua. Ya, Suara yang kencang ya. betul. Jadi ada tekniknya yang bukan cuma sekedar gaya-gayaan sih sebenarnya. Tapi itu pun juga bukan menjadi patokan. Dimana orang juga bisa nyedut biasa, kayak gitu juga bisa. Tapi biasanya profesional itu lebih seruput untuk dia lebih menyebar rasanya. Itu sih. Dia nyeruput, gue yang kaget. Kalau memang secara teknik seruputan sendiri kita tidak pelajarin dan tidak ini juga jangan istilah juga gaya-gayaan. Kalau emang nggak perlu seruput ya nggak usah diseruput. Emang kalau nggak bisa jangan. Nah, ini agak beda nih tadi suaranya. Sebenarnya teknik itu macam-macam. Tinggal kembali lagi penyebarannya aja sih. Gitu loh, untuk sampai seperti apa. Karena tapi kalau nggak bisa juga jangan, nanti pada keselak kan gitu. Jadi ya biasa aja, sebenarnya juga bisa. Tinggal kembali kita mengecapnya itu apa sih yang kita rasain kayak gitu. Jadi bukan jadi patokan bahwa seruputan kenceng, dijago atau enggak. Bukan ada. Tapi begitu om dulu. Seruputan kencang paling jago. Asal jago. Swingan yang paling kencang ya kan? Iya benar. Burung dara. Langsung. Mas dulu sering ngelepekin ya. Iya, ngelepekin burung dara. Awangan burung. Swingan. Pegang lah kalau mau ngomong. Enggak, Mas. Gua ini aja lah. Jadi sebenarnya Ya udah. Monggo. jadi kita tuh perlu kayak sebulan sekali untuk cupping, sebenarnya untuk melatih kita juga ya. Jadi walaupun kita sedotannya apa, tapi kalau kita nggak latihan, terus kita makannya pedes mulu, terus ngerokok, ya udah lama-lama lupa. Jadi minimal ya sebulan sekali atau sebulan 2 kali kita ngelakuin kayak gini untuk melatih sensori kita juga, untuk kalibrasi juga. Gitu sih. Terus ini nih, kan lagi ini ya, terus kadang diginiin. Kalau nggak dicelupin lah. Kecampur antara ini sama ini sama ini. Jadi kan di saat penilaian ini juga ada ini juga ada apa? Ribut. Di sini itu di bagian sini tuh ada uniformity. Nah, jadi keseragaman antara gelas pertama, 2, 3, 4, 5 itu juga dinilai. Jadi kalau dia ada satu gelas, misalnya gelas ketiga gitu, kita nemuin nggak uniform, kita kasih tanda di sini. Nah, itu nanti dihitung. Nah, berapa cup yang tidak uniform? Nah, itu merupakan menjadi pengurangan nilai dari yang total kita kasih. Cuma sebenarnya higienisnya juga. Kalau ini kan kita bekas mulut nih, jadi harus dicuci dulu air panas baru masuk ke gelas berikutnya. Kalau dulu zaman pandemi SCA standar kalau cupping harus dimasukin ke gelas yang baru. Jadi si sendok ini nggak boleh kena mulut dan nggak boleh sentuhan karena penyebaran dan lain-lain gitu. Steril. Ya, dan juga ngaruh ke uniformity dan lain-lain. Gitu. Jadi si sendok ini juga kenapa dicelupin karena kan yang di situ juga air hangat supaya suhunya juga kurang lebih nanti sama si kopi itu juga bisa terasa. Oh, itu yang saya lupa Mas, tuh. jangan ketok-ketok, sayang mejanya Mas rusak. Digini aja tempel gitu. Gua minum. Mejanya mahal nih. Oh, dia dari dulu gitu. Coba. Tempel di bibir. Karena ngeri orang tua.
sendok sop ya beda sendiri. Lebih cekung gitu. Nah, standar cupping, sendok cupping itu berapa mili? 8, 10? 10. Itu standar SCA, I atau AA. SCAA 10 mili. Kali ya. Kok kali? Kali 1 gelas, 2 gelas, 1 sendok, 2 sendok. Bisa. Bisa kebun. Sama kok lebih. Dia nuangnya ke sebelah sana sama nyelupin sendoknya ke sana maksudnya sama aja. Sama aja sih gaya-gaya gue aja. Oh, orang tua jangan dilawan. Orang tua jangan dilawan. Apa? menit nih. 15 menit. Sudah 16 menit belum tadi? Enggak, jadi di cupping ini sebenarnya kita ada 3 penilaian suhu. Yang pertama panas, yang kedua hangat, yang ketiga suhu ruangan. Jadi kalau ditanya waktunya sebenarnya ngikutin dari itu. Jadi ketika udah dapat 3 penilaian itu ya udah bisa selesai gitu. Tapi juga jangan terlalu lama untuk penilaiannya gitu. Jadi di etikanya setiap orang yang cupping tuh punya giliran. Misalnya pas Sigit lagi cupping nih sekarang. Udah begitu udah selesai nyobain 5 langsung mundur. Jadi jangan diem di situ sambil nulis dan lain-lain. Jadi ngeganggu orang untuk yang mau cupping berikutnya gitu. Jadi setelah selesai langsung mundur baru nulis. Selesai nyeruput mundur nulis gitu. Jadi kan nah sebenarnya dalam etika cupping juga nggak boleh bicara satu sama lain. Jadi nggak boleh ngedistract, ini tuh ada aroma A, ini tuh ada aroma B, ini tuh ada rasa A, ada rasa B. Jadi itu nanti ngeganggu konsentrasi orang lain, akhirnya ngedistract bahwa rasa yang akan dia tulis adalah persepsi lu gitu. Ngesuges orang lain. Jadi makanya biasanya ketika masuk ke ruangan cupping tuh nggak boleh pakai parfum yang berlebihan. Terus mereka saling diem diskusi itu setelah proses cupping selesai baru ada diskusi bahwa nanti si rasa apa si ini ngerasain rasa apa ini rasa apa gitu. Betul. Setelah ngisi form semua udah selesai ya diskusi. Ini kalau ngomongin cupping profesional lah ya. Betul. Cuman kalau yang ini kan kita karena fun cupping jadi boleh diskusi, boleh ngobrol. Proses belajar kan gitu ini. Oke, tek. Boleh, nggak boleh? Oke, tek nggak boleh ya. Nah, bukan. Jadi rasanya tuh kamarin banget. Enak, asam manis. Asam juga. Nah, terus gue pernah lihat orang cupping itu lampunya dibikin merah-merah, itu gunanya buat apa? Sebenarnya Itu beda lagi. kalau ini tuh jadi biasanya itu buat apa ya? Jadi buat KEJ itu sensori, karena kalau ngomongin sensori lo ngomongin mata, ngomongin indra gitulah ya. Indra lah. Kayak gitu-gitu. Jadi supaya dari segi warna dan segala macam nggak ngedistract gitu-gitu. Gitu. Kayaknya ya, gue nggak tahu. Bener nggak? Ini soalnya yang udah pernah ke grader, gue nggak pernah. Oh, gitu jadi. Gimana sekarang? Gue ngikutin nih. Karena ada cara baru lagi tuh yang dari Bandung, dia pakai kacamata merah. Tapi ruangannya terang. Ruangannya terang, karena dia nggak mau ganti atau apa, karena satu ruangan. Sebelahnya biru nggak? Itu 3D. Pakai yang kertas ya. Iya, dan Gue jadi ingat zaman kecil kacamata dari kertas kok. Kali dari Citos itu sobek. Citos itu dulu ciki-cikian ada. Tapi gue juga nggak ngerti itu. Kenapa buat nonton apa ya? Iya makanya. Tapi itu memang buat ini aja sih. Apa namanya kita sebut apa ya, blind gitulah. Kayak blind casting. Lebih ke sensori. Blind test. Jadi tidak ada ke distract bahwa oh ini agak lebih light apa agak lebih ini nih warnanya agak lebih red gitu kan. Artinya oh ini berarti ke distract fruity atau something apa gitu kan. Kalau gue sih itu Pak, karena dulu gue nggak dijelasin kok dimerahin. Iya, jadi dulu ruangan tapi gue ada yang warna merah, cuman ada yang lampu merahnya gitu dinyalain. Tapi Berarti nggak dijelasin. kalau motor pada berhenti ya, nggak ada lampu merah. Nanti hijau lagi baru Jalan lagi. perempuan. Ayah wah. Ini tebakan logika aja kayaknya gitu. Berubah banget sih rasa dingin sama panas. Kalau Jadi- fun cupping nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. jadi makanya kalau misalnya di foam cupping ini ada misalnya nih panas lu ngasih nilai, kita kasih contoh ya. Panas kita ngasih nilai 8 gitu. Terus begitu hangat ternyata rasanya tiba-tiba berubah nih ke yang lebih negatif gitu. Nah, dari 8 itu lu bisa kasih coret di misalnya 7 jadi 7,5. Jadi nanti tinggal dikasih tanda panah. Jadi kayak gini. Misalnya tadinya 8 nih. Di sini ya, 8.
terus rasanya begitu hangat turun, jadi dikasih tanda ke sini panah, terus baru dicoret di sininya. Jadi ketika dibaca terakhir adalah yang ini, berarti rasanya turun gitu. Jadi si poin skor ini diisi tuh terakhir setelah setelah suhu ruangannya selesai. Jadi selama proses cupping kan misalnya kita nyoret 8 nggak langsung di setelah sesi cupping selesai. Sesi cupping selesai baru direkap, oke, ini nilainya 8, ini nilainya 7 berdasarkan ya ini kan takutnya ada tanda panah dan lain-lain. Gitu. Kalau misalnya tiba-tiba didingin berubah lagi jadi enak, ya tinggal kasih tanda panah lagi di atasnya ke sana, balikin lagi gitu misalnya. Kayak gitu. Beruntung loh gua ada di circle yang tepat. Iya. Jadi ini ngisi form ini nggak boleh sembarangan, bener. Ya tembok harus ada. Iya gua tahu. Jadi ini standar dari pengisian form ini adalah sebenarnya amanah ya. Ya itu lebih poin karena kita nggak bisa ngasih nilai sembarangan atau istilahnya misalkan kita ngasih nilai yang sekecil-kecilnya 6, sekian. Nah kita punya standar. Jadi grader itu punya standar untuk dalam penilaian sebuah kopi. Gitu. Jadi dan mana yang boleh dipublish, mana yang tidak. Itu Maksudnya mana yang boleh dibahas, mana yang tidak, itu maksudnya contohnya kita punya standar penilaian yang bisa dipublish sama yang buat khusus buat si prosesornya atau buat si petaninya. Jadi kan Q-grader itu tugasnya sebenarnya misalnya Pak Sigit kan nih Q-grader, Mas Q-grader nih, terus ada satu orang lagi misalnya Q-grader. Nah, jadi misalnya petani tuh ngirimin sampling untuk dinilai. Dan jadi wajib 3 orang Q-gradernya, nggak boleh 1, karena itu harus objektif. Jadi harus ganjil karena itu bagian dari apa ya? Amanah. Ya amanah tadi lah gitu. Dan itu harus benar-benar objektif. Jadi yang pertama dinilai adalah biasanya warna level dari roastingnya. Nah standar roasting untuk cupping ini sebenarnya 8 sampai 12 menit standar sampling. Terus kedua drying ini di fragrance sama aroma itu ngomongin intensitas yang bawah sini. Cara ngisinya tuh dicoret aja sebenarnya. Dicoret. Misalnya levelnya medium, ya dicoret di medium. Terus misalnya ini level roastnya apa nih? Ini light to medium, medium to dark gitu. Misalnya levelnya di medium nih. Terus nanti fragrance itu ngisinya di sini. Misalnya fragrance yang tadi misalnya yang Pak Sigit bilang jasmine. Terus apalagi tadi misalnya coklat. Dark coklat. Ya. Terus begitu kopinya udah di break, diisinya di bawah. Jadi misalnya pas break tadi misalnya gula aren gitu ya. Gula aren, terus ininya apa gitu. Nah ini tuh leveling di breaknya levelnya apa. Nah dengan rasa ini tuh mau dikasih nilai berapa. Ada nilainya dari 6 sampai 10. 9,75 lah sebenarnya. Ya paling ini. Jadi nggak ada kopi yang nggak enak. Adanya good, very good, excellent, outstanding. Jadi nggak ada kopi yang nggak enak. Gitu. Bentar. Nggak ada kopi yang nggak enak. Benar. Salah ngomong. Gitu. Nah dari situ lanjut kan kita habis identifikasi aroma sama fragrance dan aroma, lanjut ke si flavor. Flavor tulisnya di bawah di sini. Misalnya flavornya dapat apa? Gula aren gitu ya. Gula aren, coklat. Isinya kalau flavor di sini tulisnya di notes-nya. Nanti ngenilai baru di atas gitu. Nah ini biasanya kalau gua dikasih garis. Ini untuk ngebatasin ini tuh panas, ini tuh anget, nanti di sini pas suhu ruangan gitu. Nah acidity itu labeling, jadi labelingnya misalnya medium. Tapi misalnya lu nulis acidity-nya medium, tapi nulisnya di sini lemon. Make sense enggak kan? Iya. Ya gitu. Jadi medium itu harusnya berarti apa? Misalnya orange, apple gitu-gitu. Jadi harus realistis juga sama apa yang dari segi intensitas. Terus yang ditulis apa gitu. Karena apa yang kita tulis di sini harus dipertanggungjawabkan. Betul. Ya, secara profesionalnya gitu. Jadi kelihatan tuh grader KW emangnya. Dari cara nulis ini aja udah ketahuan. Ya, dari cara nulis aja dari misalkan medium, terus kita isinya misalkan pineapple atau tamarin, ya itu jelas sudah ada tabrakan gitu kan. Atau asumsinya dipatein sendiri ya, dipatein sendiri asumsinya. Besok beli mic 6 biji ya. Iya, jadi masing-masing udah punya, seru juga ya. Itu salah satu penilaian memang orang kadang-kadang main tebak-tebakan. Tapi sebenarnya kan harus memang jelas tuh, karena kalau ini berkaitan tuh dari dry ke acid sini, terus
ke lanjutnya itu akan berkaitan Pak dengan produk kopi dari level roasting dan lain-lainnya, itu akhirnya akan membaca semua dari hasil cupping tadi. Jadi ya tadi disampaikan medium tapi disebutnya situ lemon gitu kan. Nah artinya kan ini menjadikan suatu tanda tanya, kenapa kok harus lemon? Memang lemon ada yang medium kan enggak? Berarti kan dia agak sedikit strong gitu kan, agak sedikit lebih high lah gitu loh. Jadi kesannya ngisinya diada-adakan. Kalau misalnya tidak realistis dari apa yang ditulis di notes sama intensitas yang dirasain gitu. Berarti kalau Kyo Grader asli pas saya ngeliat yang asal-asalan cuma senyum doang ya? Iya pasti gitu. Kayaknya ya. Kayaknya ya. Iya sih, cuma ya menghargai. Iya, aku udah lihat gini amat ya. Terus dari flavor itu ada kolom aftertaste. Aftertaste ya umum tahu lah orang bahwa rasa yang ketinggalan gitu ya di setelah minum kopinya. Habis itu baru acidity. Acidity juga ada labelingnya. Nanti ya diisi nilainya. Nanti kalau ini sebenarnya gue nggak bisa jelasin karena gue bukan Q grader, harus ngasih nilai berapa gitu, nggak bisa ngejelasin. Terus body itu dari tekstur minum. Jadi body itu bukan pahit. Itu orang tuh masih ngasumsiin body itu adalah rasa, tapi body itu adalah tekstur. Gue biasa nulis body itu adalah oily, milky, silky, watery, juicy, yogurt, sirupy, terus ya itulah di antara labeling itu chocolatey itu biasanya masuknya ke body gitu. Jadi Kekentalan ya? Kekentalan. Kita berasa minum air, berasa minum teh, berasa minum coklat misalnya gitu-gitu ya. Berasa minum minyak. Jadi bukan lagi soal si rasa gitu. Jadi body itu udah nggak mempresentasikan si rasanya sebenarnya. Cuman banyak orang kan yang sebenarnya masih salah tangkap gitu. Karena disebut juga weak low. Banyak disebut low. Sebenarnya disebut yang harusnya adalah weak. Jadi kalau dalam penilaian itu bukannya low sih, tapi weak untuk body ya. Kayak gitu. Kalau body apa ya tingkatannya? Paling rendah itu weak. Terus habis itu medium body, ya itu strong. bukan full body. Full body bisa. Strong bisa. Oke. Karena sering ketukar ya body sama bitter. Iya, orang kan masih anggapnya Bukan sering ketuker lagi, memang mereka Ditukar. kadang-kadang memahaminya body adalah bitter gitu. ya mungkin ya itu kan yang berusaha diluruskan kan sebenarnya karena ya banyak orang yang masih menganggap itu gitu. Nah, Cara menjelaskan ke orang awam dengan simpel ya disebut itu bitter. iya sih mungkin ya. Sebenarnya begitu. Antara kita mau males menjelaskannya secara lurus gitu kan. Ambil simpelnya aja lah gitu ya. Iya. Karena kita juga menyesatkan nggak sih kayak gitu? Ya. menyesatkan. Iya. Ya sebenarnya Cuma cuman ya kan gampang diterima sama orang awam yang bukan di dunia kopi ya body it's bitter gitu. betul. Oke. Rata-rata ya untuk orang yang baru minum kopi biasanya ngomongnya body adalah bitter. Terus berikutnya adalah kolom balancing. Balancing ini sebenarnya bukan keseragaman ya. Keseimbangan rasa yang ini ketika kopi ini ada di posisi ini nih menurut si cuper ini dia balance nggak rasanya. Balance itu bukan berarti kayak asamnya harus medium, ininya medium, bukan berarti medium semua, tapi dengan rasa yang ini tuh mereka saling melengkapi dan punya kekonkretan rasa yang bagus. Blended ya. Ya ngeblend lah bahasanya. Konkretan rasa yang sama gitu. Konkret Ya, juga, betul. ya. Pada clear ya gitu ya. Oke, terus di atas tuh ada POM uniformity. Ini tuh masing-masing nilainya 2. Jadi kalau ini nggak ada yang beda, nilainya 10. Cup clean cup juga sama. Kalau nggak ada yang beda nilai 10. Tapi kalau misalnya ini harus dijelasin. Ini tuh nomor 1, 2, 3, 4, 5. Jadi misalnya salah di nomor 2 uniformity ya, dicoret. Jadi nilainya di 8. Gitu. Clean cup juga sama. Kalau misalnya ada salah satu gelas yang nggak clean di mana nih? Gitu. Berarti tinggal dicoret. Gitu. Sweetness, tahu gua di POM yang sekarang tuh udah nggak ada. Jadi udah pasti nilainya 10. Karena semua kopi punya sweetness. Gitu. Tapi intensitasnya kan beda-beda. Iya, tapi maksudnya di sini tuh ada satu gelas yang nggak ada sweetnessnya gitu. Gitu. Karena kan dia Ini volumenya gelas ini. 5 gelas. Dari 5 gelas ini nggak ada sweetnessnya, makanya Nggak mungkin lah. nggak mungkin Iya. semuanya. Jadi sekarang foamnya tuh dimerahin biasanya. Kalau di foam SCA yang baru tuh dimerahin.
Terus ada form overall. Satu-satunya penilaian yang bisa secara subjektif. Selera. Oke. Ini satu-satunya form yang bisa diisi secara subjektif sama si kaper. Satu-satunya overall. Kalau lu suka sama kopinya, lu boleh nambahin 0,25. Kalau lu nggak suka kopinya, lu boleh kasih minus 0,25. Range-nya cuma segitu. Ya, ini dari nilai tertinggi. Ini dari nilai terendah. Misalnya lu nggak suka sama kopinya, di sini nilai paling rendah 7, berarti di sini 6,75. Oke. Kalau misalnya nilai tertingginya 8, lu suka sama kopinya berarti 8,25. Ini doang yang bisa secara subjektif. Sisanya harus apa yang ada di sini dinilai. Makanya sebenarnya secara etika cupping, kopi nggak boleh ada yang tahu kopinya apa, di lab roasting apa, segala macam nggak boleh kasih tahu. Pokoknya blind ya. Blind aja, karena itu mengaruhi banget. Misalnya, gue kenal sama lu nih, lu petaninya atau lu roasternya. Lu akan, misalnya gue nggak suka sama dia, gue akan nilainya rendah, begitu kan? Bisa jadi. Atau misalnya gue temenan sama lu, jadi gue bisa nilainya dikasih tinggi, kayak gitu. Makanya semuanya tuh di netral aja. Ya. Jadi apa yang dinilai adalah apa yang kita cicipin di depan. Jadi akhirnya objektif. Gitu. Oke. Nah, gitu. Gue tambahin sedikit terkait dengan penilaian tadi, bahwa penilaian di bawah 7 ini adalah yang tidak dipublish. Ini yang perlu diketahui oleh petaninya. Nah, kalau yang misalkan mau dipublish itu minimumnya 7,25. Yang buat kita isi kalau kita enggak, kita publish, misalkan publish informasi ke umum. Jadi kopinya misalkan Julius, ini terjadi di bawah 7, 6,725, ya kan, 6,75. Terus yang perlu tahu cuman si petaninya, ini loh. Tapi yang perlu kita publish adalah nilai akhir 7, 25 misalkan, kayak gitu. Atau 8 gitu. Karena untuk menghargai jerih payah petani. Oh iya, satu lagi, sorry. Jadi dari sekian, misalnya nilai udah kumpul nih, ini kan naik di sini. Misalnya jumlahnya udah dijumlahin semua 75 gitu ya. Atau kita kasih nilai 80 deh kopi ini gitu, atau misalnya 82 gitu. Nah kalau misalnya nggak ada clean cup, itu semua langsung turun di sini. Jadi 82 nilainya. Tapi kalau misalnya ada uniformity atau clean cup yang bermasalah misalnya, berarti ini kan misalnya di sini masalah nih cup nomor 2 gitu ya. Nah di sini kita tulis 2. Kalau misalnya tain ini berarti bedanya tuh nggak beda banget, tipis-tipis aja. Tapi misalnya ketemu rasa tanah nih dari satu gelas ini. Terus kalau misalnya bedanya banget atau misalnya ini udah rusak banget nih gelas nomor 2, itu dikalinya 4. Kalau nggak beda banget dikalinya 2. Jadi 2 kali 2 4. Ya. Jadi 82 dikurangi 4, nilai akhirnya baru di sini. Kalau misalnya beda banget berarti kali 4, 8. Jadi ini cukup berpengaruh sekali sama pengurangan nilainya. 82 kurang 8 dong. Pas kena kopi defect aja ya, langsung terjunnya. Makanya pentingnya sortasi itu, Pak. Iya. Sortasi itu. Jadi biasanya ada satu biji nyelip dan lain-lain. Makanya kalau misalnya mau benerin pure gitu ya, gue kasih ini, misalnya kita mau ngerasain, oke ini ada defectnya nih sebenarnya kopi gitu. Jadi cobain kalau punya teman roaster atau punya mesin roasting di rumah, ada biji hitam kumpulin, ada biji coklat kumpulin, ada biji pecah kumpulin. Coba tuh di roasting, rasain biar tahu rasa tanah tuh dari mana, rasa salty itu rasa salty itu dari mana. Karena biasanya umumnya tuh ditanyain, misalnya kita nemuin rasa tanah gitu atau salty ya kita bilang. Terus kita nemuin rasa salty ini rasa salty itu dari mana gitu. Salty bukannya asin gak sih? Salty itu umami. Sorry kali. Enggak, umami bukannya bagus. Enggak, kalau di carving foam umami itu masuk di defect. Oh, defect masuknya. Gurih padahal ya. Iya. Oke, baru tahu nih. Apa beda-beda pendapatnya tentang umami? Enggak. Pak Q setuju itu? Iya. Kan kita belajar nih. Umami emang defect. Upapi kalau upapi. Ada sebagian mengatakan itu defect. Ada sebagian memang itu suatu rasa yang apa ya? Gurih lah. Gurih. Kayak gitu ya. Tapi ya memang ya inilah masih standarnya kita pakai SCA aja sih. Kalau misalkan misalkan umami itu gurih kan? gurih. Yep.
Terus gue pernah tahu kalau kena air dari boiler yang dipanasin terus menerus, kan itu kan kalau overheat ya airnya kepanasan itu bisa bikin apa asin, ada gurihnya juga. Itu juga pengaruh bukan dari kopi tapi dari air juga. Itu dia, makanya kalau kayak misalkan defect ya, cupping defect itu kan bukan umami, salty. Iya salty, Pak. Oh, salty. Tadi salahnya. Umami itu jadi dia masuk ke golongannya kayak rubber, Iya. kayak getal gitu kan. iya, Negatif semua ya. ya. Salty. Jadi gue pernah cupping nyobain umami itu miwon tapi diseduh, kayak gitu. Ekstrim juga. Ya karena kan perlu tahu rasanya gimana. Iya. Miwon tapi diseduh rasanya Sasa, manis. Mecin. Jangan sebut merek. Oh iya. Kalau di biskuit Coca itu cupping defect, Pak. Biskuit Coca rata-rata jarang kalau di grinder kan kita cuppingnya acid ya, cari acid ya, gitu loh. Pelajarin apa namanya acid. Tapi kalau di biskuit Coca itu biasanya defect sih. Saya kebetulan dua-duanya, Pak. Iya. Saya ngerasain sama Pak Isugianto pada saat cup ke 12. Jangan ditelan ya. Oh, Cukup gitu. di-spit aja ya. Karena memang defect nggak boleh ditelan, Mbak. Iya sih. Iya, racun Mbak itu. Enggak, saya dulu pas masih nyobain belajar cupping atau nyobain belajar sensori, terus ngobrol sama salah satu orang kopi di Tangerang, namanya Bang Win. Ya pada kenal lah semua. Terus kata dia, terus lu gimana taunya nih rasa rasa tanah tuh dari mana, rasa ini tuh dari mana gitu. Sedangkan lu aja nggak tahu rasa masing-masing defeknya apaan gitu. Akhirnya saya ngumpulin defect dan saya roasting, cobain. Wah, gitu. itu eksperimental bagus sih itu. Ya karena memang biasanya saya memang semuanya otodidak. Jadi kalau belajar selalu dikasih tahu orang. Misalnya Mas Sigit ngasih tahu nih, Mat, lu cobain ini ya, saya cobain gitu-gitu. Karena defect itu banyak banget. Iya. Banyak banget. Defect yang paling mempengaruhi rasa apa? Yang paling mempengaruhi rasa? Defect apa? Primary. Iya, black beans. Itu kayak gimana Terus, rasanya? apalagi itu ya yang pengaruh itu? Jamur. Ya jamur, Hitam blue apa ya namanya? Blue botol. Bukan enak. Bukan. Lah. Disebut jamur apa gitu? Itu tuh. Sitake. Udah balik lagi kita lainnya. Iya. Nah ini tuh udah suhu ruangan masuknya. Gitu. Suhu ruangan menit ke 37. Kita banyak berasa ya. kita banyak ngobrolnya. Tapi ilmu semua di daging semua. Pulang. Jam pasti loh Pak tulisannya aja. Bukan. Di situ baru jam. Kok tiba-tiba udah cepat juga. Iya, 12. Lu satu ruangan kecil gini jam apa 2 jam? Dan nggak ada yang benar. Semua. Kayak wah iya. Ini sengaja AC dimatiin. Ya, tadi kenceng banget pengennya. Udah mulai panas, nyalain Enggak, lagi. aman. Iya, berubah ya. Nah biasanya kalau lagi cupping gini kan ada yang presentasiin ya, apa guide gitu kalau di cupping club ya. After. Semuanya setelah udah. Jadi ada 2 orang yang biasanya presentasi. Oke, berapa penilaian dari peserta semua. Nah, terus sama yang presentasi 2 orang itu akan juga menilai. Kalau gua menilai bis ini sekian. Oke. Nah, ini terus peserta berapa nih standarnya? Oh, misalkan ada yang 725, misalkan ada yang 8 gitu kan. Nah, terus dari yang sifatnya yang tutor pada saat itu dia kasih nilai berapa? Seperti itu sih. Nah, baru dijelaskan itu kenapa. Nah, seperti itu. Jadi tutornya itu jadi patokan. Nah biasanya si tutor itu key grader. Oke. Nah biasanya kalau di cupping club itu kan ada si Hendrik atau Om Den. Tapi biasanya Hendrik. Jadi biasanya disebutnya kalibrasi. Jadi gue dulu awal-awal cupping sama Almira, sama Mas Wahyu, sama Ojan, yang basicnya 3 orang ini Q grader gitu ya. Sama, gue nulisnya sejujur itu. Kayak misalnya gue dapat satu rempah yang gue nggak tahu namanya, gue tulis aja rempah nasi padang. Serius. Jadi apa yang gue rasain, karena gue nggak bisa deskripsiin, orang juga akan ngerti itu karena gue bukan punya
label Q grader dan lain-lain kan gitu. Jadi gue tulis itu aja. Terus begitu kita diskusi terakhir, oke lu ngerasain apa? Oh ternyata ini tuh atau misalnya buah kapulaga misalnya gitu ya. Oh berarti kalau gue nemuin rasa ini lagi, ini kapulaga nih gitu. Jadi akhirnya lama-lama secara perception akan sama. Kalau yang kan kalau misalnya baru cupping nih biasanya gue ngerasain berries, yang satu misalnya ngerasainnya jeruk gitu. Itu kan timpang banget kan antara berries sama citrik kan. Cuman kalau misalnya ngomonginnya masih leveling intensitas, misalnya yang satu ngerasain mandarin orange atau jeruk Bali kita bilang. Terus yang satunya ngerasainnya orange peel gitu. Jadi masih nyerempet, masih sama lah secara persepsi. Tapi kalau misalnya udah yang ini tuh ngerasain peach, kok gue jeruk nih gitu. Nah, itu berarti salah satunya ada yang masalah nih gitu. Jadi salah satunya ada yang salah. Dan biasanya ditanyain alasannya apa. Lu nulis bahwa ini tuh misalnya rasa kiwi gitu. Alasannya apa gitu. Dan biasanya untuk mecahin itu kita beli buahnya, kita cupping buahnya. Sama apa enggak rasanya? Sama apa enggak? Karena cupping karena beda. Karena beda sensasi. Biasanya ada essence kan, kita biasanya essence kalau misalkan di grader itu ada apa liquid ya namanya? Renesdu. Itu biasanya. Jadi si buah itu ternyata ketika diseduh taste-nya beda ketika dimakan. Jadi kayak apel, kita nyeduh apel nih. Based on apel ketika lu seduh nggak manis sebenarnya, tipis-tipis doang, hint doang, tapi aromanya tinggi banget, kayak jeruk gitu, nggak sepure itu asam sebenarnya. Ya jadi maksudnya intinya kita ya meskipun gue nggak tahu cara itu bener atau enggak, tapi gue ngelakuin itu untuk vocabulary rasa lah. Jadi untuk memperkaya pengetahuan terhadap si rasanya sebenarnya. Sama aromanya ya. Kalau aroma banyak gue belajar dari si Lenesdu tadi. Lenesdu itu yang satu paket parfum ya 30 berapa? 36 itu. Ya. Jadi dia kan lumayan harganya. Iya itu berapa sih harganya? 5 juta. Satu paket kan? Iya satu paket. Itu bisa dipakai selama berapa lama? Lo bisa lama itu. Sekali kan? Enggak Pak, bisa lama. Oh yang paketannya itu? Iya, satu kotak itu. Satu kotak. Ya. Jadi Lenesdu itu berisi botol-botol berisi parfum yang diserupakan dengan aroma yang ada di kopi. Oh iya, itu bisa jadi patokan cupping yang benar. Maksudnya jadi patokan Q gitu. Buat belajar. Kalau di Q pasti nyobain aroma perception itu. Jadi harus di buah asli. Jadi di range kopi kan ada enzymatic namanya. Enzymatic itu ngomongin rasa yang memang pure ada di alam. Kayak misalnya kita ngomongin gula ya masih gula, ada daun jeruk, ada kacang polong dan lain-lain, itu sugar browning tuh. Terus nanti ngomongin enzymatic sugar browning tuh kayak karamel, coklat dan lain-lain. Terus ya kayak gitu. Jadi berdasarkan si propelling ini tuh aroma yang mempresentasikan dia gitu. Nah si Lenesdu tuh diciptain untuk itu. Sebenarnya banyak, gak cuma ada kalau di dunia itu ada 3, gak cuma Lenesdu doang. Cuma namanya yang satu agak panjang gue lupa. Ada kalau yang cuma dikit doang itu cuma asam doang ya? Asam acid. Kalau itu acid. Acid doang ya? Ya itu ada citrik, malik, tertarik. Itu yang nggak tahan lama kan sobat? Ya itu cuman berapa bulan doang karena ada masa kadaluarsanya. Biasanya latihannya cuman 1 gelas diteteh 200 mili dikasih 8 tetes 8 tetes untuk nyobain bahwa ini nanti si peserta nebak ini tuh asam apa gitu. Kalau si Lenesdu nutup mata biasanya nomornya ditutup terus nyium ini aroma apa nanti ditaruh di nomor berapa kayak gitu. Berarti kalau Lenesdu hanya dicium saja, nggak dirasain. Kalau yang acid tadi dirasain nggak ada baunya. Makanya kalau Lenesdu kan namanya aroma perception kan. Aroma perception ya. Oke, berarti cuman kalau yang acid itu berarti tingkatan acid aja tanpa ada flavor, tanpa ada aroma. Iya, tingkatan acid. Jadi kalau dapat acid kayak gini tuh, ini tuh malik gitu, ini tuh citrik, ini tuh asetik. Malik di esensial. Nah, buat teman-teman yang lagi nonton, pengen tahu kelanjutannya langsung datang gabung sama kita untuk ikutan kayak kegiatan-kegiatan kayak gini. Dan ini thank you banget buat teman-teman yang lain biar kita bisa diskusi jauh lebih panjang tanpa mic begini-gini ya. Thank you, ada dari Abuela Coffee, Om Sigit, kemudian ada dari Adi di sini, Racita Roaster, Mehmet, Rahmat ya. Ada dari Om Dani Bikologi Roaster juga.
Ada dari SCAI. Ini dari SCAI loh. Dari Abuela juga dari Abuela. Iya, Abuela juga. Tapi lu SCAI kan? SCI juga. Stevian Coffee Artisan Indonesia. Bukan SCAI yang itu. Jadi buat teman-teman yang tertarik, tulis komen, kita mungkin bisa ngadain lagi kayak gini. Seru juga kalau. Iya, tujuannya sih memang kita buat sama terus belajar. Iya. Terus sama-sama saling diskusi, menambah pengetahuan, silaturahim. Apa yang kita pahami selama ini salah kan? Ya, itu juga nggak jadi soal. Nggak jadi soal. Karena gua bukan Kita orang belajar. yang punya duit untuk ngambil kelas sebenarnya. Iya. Belajar, betul. Ya, makanya gua Dan berarti gue belajar sambil konten. Iya, karena gue biasa dengan diskusi, makanya kalau misalnya ada yang salah ya mohon maaf. Dan komentarin aja nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Gue Bagi juga belum. yang suhu-suhu yang sudah Yo, sana, Kan masukkan. ya. Ya bisa datang juga biar seru. Iya. Membantu kita untuk bisa menambah silaturahim dan menambah pengetahuan. Betul banget. Jadi yang mau gabung dan thank you for watching. Don't forget to subscribe. Ini soal bahasa Inggris. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share karena ini sangat bermanfaat. See you in the next video. Bye.